Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Andra Adi Susanto. Pada kesempatan kali ini saya mau share berkaitan dengan bagaimana membangun konten yang menarik di dunia sosial media. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa ada banyak keluhan dari para business owner, ada yang juga orang-orang yang menerima jasa dari konten, ya dia pesan jasa konten spesialis lah misalnya, bahwa kontennya tuh viral, view-nya banyak jutaan, followernya nambah, tapi sama sekali malah tidak ada kaitannya dengan penjualan. Ya walaupun kalau misalkan suatu itu viral, tentunya secara logika akan menambah peluang terjadinya closing. Mengapa? Karena menurut saya membuat konten tersebut memang bukan semata-mata masalah viral. Kalau nyari viral atau nyari awareness secara umum ya sekedar viral saja, tinggal mengikuti tren. Yang rame trennya apa, ngikut-ngikutan, nanti kurang lebih akan mendapatkan hasil yang sama. Walaupun tidak 100% juga, tapi pada prinsipnya kalau hanya sekedar viral, nanti pada akhirnya kita mendapatkan kenyataan mengapa konten saya viral tetapi tidak ada penjualan yang signifikan. Karena bagaimana? Konten yang menarik menurut saya secara pribadi bukan sekedar kreativitas. Wah ini sangat kreatif, ini sangat keren, animasinya keren, transisinya keren, filternya keren, kemudian isi kontennya misal sangat menarik. Tapi yang jelas adalah bagaimana kita dalam membuat konten kita mengenali target market kita. Target market kita itu orang seperti apa sih gitu? Apakah target market kita itu betul-betul terkena dari konten tersebut. Nah, misalnya kalau kita berbicara, kalau masalah target market itu kan secara konten itu hanya dua. Kita mengambil dari sisi pain atau sisi gain. Sisi pain adalah sisi kesengsaraan. Misalnya orang yang rambutnya berketombe gitu. Ya kita bahas masalah bagaimana ketombe. Ya, jadi bukan sekedar joget-jogetnya kemudian viral, tapi kita bahas kontennya itu berkaitan dengan penderitaan orang yang punya masalah ketombe. Nah, disisipkan di situ produk-produk kita. Bukan sekedar, wah ini lagi rame masalah apa ya, masalah goyang ini, masalah goyang itu, masalah gosip artis ini, masalah berita viral seperti ini. Lalu kita ambil konten, ya viral sih, di situ disisipkan produk. Ya misalnya disisipkan produk, tapi tidak ada penjualan. Kenapa? Tidak langsung menyasar dengan problem yang memang dihadapi oleh customer. Ini kalau kita bicara dari painnya ya, dari sisi kesakitannya ya. Kalau dari sisi gain, dari sisi apa yang pengen orang tuh kejar, yang pengen orang tambah, ya kita apa sih kegelisahan dia sehingga dengan ada produk kita kegelisahan tersebut bertambah lebih baik. Nah, ya ataupun hal segala sesuatu sudah normal tapi dengan adanya produk kita jauh lebih produktif. Dengan adanya produk kita jadi jauh lebih itu bahasa-bahasa untuk menggunakan gain dalam membuat konten. Nah, kenali target marketnya sesuaikan dengan pain dan gainnya. Terus yang kedua adalah bagaimana kita menyajikan konten itu kita konsisten dengan niche, nice atau ceruk. Ada yang mengatakan niche, ada niche, pokoknya kita ngomong ceruk pasarnya. Kalau ceruk pasarnya adalah kita membahas produk yang memang kaitannya dengan dunia rambut dan ketombe, ya konten tersebut jadi konten yang berkaitan dengan rambut dan ketombe. Seperti Alanotex ini saya bangun karena saya pengen fokus berkaitan dengan dunia bisnis dan digital marketing. Di konten personal saya, di TikTok yang lain, di Coach Anjra, saya akan fokus di sana untuk masalah terapi kesehatan ya, terapi kesehatan pas ala kasau. Atau saya bangun lagi konten TikTok lagi yang memang fokus betul tentang produk tersebut. Karena apa? Bikin akun itu kan sebenarnya gratis ya. Bikin akun sebenarnya gratis, tinggal bagaimana kekuatan tim kita, tenaga kita, pemikiran kita di video sebelumnya sudah bahas ya, fundamentalnya ya. Kekuatan kita seperti apa, tinggal kita bangun seperti itu. Yang ketiga adalah bagaimana kalau kita membuat konten, paling tidak kualitas video dan audionya bagus gitu. Nah, kualitas video ya misalnya tampilannya oke gitu. Bagaimana kita bisa menceritakan tentang produk kita, tentang kelebihan produk kita, benefit produk kita kalau gambarnya tidak jelas misalnya. Kemudian audionya paling nggak pakailah mikrofon. Nah, mikrofon eksternal ya. Lalu recordnya di area yang memang membantu Anda bisa maksimal supaya audionya bagus gitu. Terus kemudian apa? Bagaimana kita membangun interaksi yang bagus dengan follower. Nah, misalnya ada follower yang bertanya, kita respon. Nah, responnya bisa pakai respon common ataupun respon menggunakan video baru. Customer akan suka sekali kalau misalkan dia menanyakan sebuah produk, menanyakan kejelasan sebuah dari video yang kita bahas, baik secara inbox, baik secara komen, itu senang kalau mereka tuh direspon. Nah, kalau semakin ada banyak respon atau bahkan kontennya kita buat supaya tanda kutip memancing respon dari mereka secara positif, akan ada komen, akan adalah orang nge-save dan ada orang membagikan, secara engagement juga akan tinggi, maka ya konten itu viral tapi tepat sesuai dengan target marketnya. Dan yang terakhir, yang kelima, tentu kita harus analisis dan evaluasi. Nah, karena apa?
kita hari ini bikin konten bagus kok nggak viral, apa masalahnya? Oh mungkin openingnya kurang maksimal. Atau misalnya dari sisi manfaat, nah, dari sisi konten itu punya value nggak, punya manfaat nggak, ternyata nggak menyebar. Terus dari sisi editingnya misal terlalu berlebihan gitu. Misalnya ini video seperti ini teksnya sampai menutup wajah sampai banyak, ya wajah teks mungkin di area sini saja ya, area sini saja untuk teksnya, untuk teks berjalan subtitlenya. Nah mungkin itu yang bisa diperhatikan teman-teman sekalian, bagaimana membuat sebuah konten yang menarik, tapi sekali lagi tidak sekedar viral, namun harapannya kita sebagai seorang business owner atau sebagai seorang pengguna dari orang yang mendapat manfaat dari sebuah konten, ya kontennya itu bisa tertarget, menjangkau target market kita dengan sesuai dengan ceruk pasar yang kita ingin menggarap ya. Jadi itu saja mungkin saya bisa sampaikan. Nah mungkin ke depan, oh ya saya jangan lupa teman-teman sekalian untuk masalah konsistensi ya dalam ceruk kita, mengisi ceruk kita juga konsistensi. Kalau kita berkaitan dengan dunia anak muda ya, dunia anak muda, kenapa nanti algoritma dari sosial media akan ngapalin ya konten Anda adalah tentang apa gitu. Itu saja bisa sampaikan. Terima kasih dan semoga kita bisa berjumpa di konten-konten yang akan datang. Jika ada manfaat silahkan bisa like dan komen dan share ke teman-temannya. Bisa juga simpan video ini sehingga nanti bisa direview bersama-sama dengan tim Anda. Saya Andra Yusanto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.